Halo, kembali lagi di channel Otamega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Kita lanjut ke alur ceritanya, part 9. Keesokan harinya di Sangjing, kediaman keluarga Jiang. Terlihat di sana ayah Jun menanyakan hadiah yang akan diberikan ke Tuan. Lalu Jun memperlihatkan kotak yang Jun sudah bawa sebagai hadiah. Tidak lama Kang Qin pun datang. Jun langsung menoleh dan memberitahu Kang Qin, setelah mereka masuk, mereka harus segera bertindak saat ada kesempatan. Kemudian saat Tuan Jiang Jae-young menyambut tamu dan mempersilahkan masuk, Tuan Yung melihat Jun dan Kang Qin masuk membawa sebuah kotak hadiah yang akan diberikan pada Tuan. Lalu Yung pun menghentikan Jun. Jun yang menengok berkata, "Jiang Jae-young, kau mau berbuat apa lagi?" Yung membalas, "Bahkan aku tidak puas dengan hadiah yang kalian berikan setiap tahunnya. Kalian masih ingin memberikan hadiah itu ke Tuan." Yung pun meledek dan menghina hadiah yang dibawa Jun, sehingga membuat Jun sangat kesal. Orang-orang di sana pun menertawakan keluarga Jun. Tidak lama Kang Qin pun memberitahu barang yang akan diberikan oleh Jun kepada Tuan. Saat Kang Qin membuka kotak hadiah itu, orang-orang yang melihat hadiah itu sebuah giok, mereka pun sangat terkejut. Tak mengira giok itu adalah giok darah linglong 7 warna yang sangat indah. Orang-orang di sana menawarkan giok itu untuk dijual kepada mereka. Yung yang mendengar giok darah, ia terkejut dan tak bisa berkata-kata. Ia pun bergumam, "Giok darah linglong, bukankah itu barang legendaris yang jika dipakai akan berumur panjang?" Setelah itu Yung meminta mereka yang berkumpul untuk tenang dan memberitahu orang-orang bahwa ia hanya bercanda. Lalu Yung juga memberitahu bagaimanapun giok darah itu niat baik keluarga Jun, jadi kami terpaksa menerimanya. Lalu Yung menyuruh Jun untuk tinggalkan giok darahnya, lalu memperbolehkan keluarga Jun masuk. Setelah itu, saat Jun berkata sesuatu tentang Yung, Paman Min menepak kepala Jun dan menyuruh Jun untuk pelankan suaranya. Lalu Paman Min menoleh ke Kang Qin dan meminta Kang Qin untuk mencari tempat duduk dulu. Lalu Paman Min dan Jun akan pergi menyapa kepala keluarga. Saat Kang Qin duduk, ia mendengar perbincangan orang-orang di sana. Kang Qin pun bergumam, hubungan keluarga Jiang di Sangjing benar-benar rumit dan membingungkan. Mereka semua adalah orang-orang besar dari kalangan militer, pemerintahan dan bisnis keluarga yang mengendalikan garis kehidupan di seluruh negeri. Sepertinya tidak mudah bagi Jun dan keluarganya untuk bisa kembali lagi ke rumah Tuan. Tidak lama, Su Yinran datang dan menyapa Kang Qin. Kang Qin yang menoleh bergumam, "Su Yinran, dia juga datang." Lalu Kang Qin pun berdiri dan menanyakan kenapa Su juga datang. Lalu Su memberitahu bahwa keluarganya mengutus dirinya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Lalu Su juga meminta Kang Qin untuk ikut dengannya untuk bertemu dengan kakak laki-laki dan kakak perempuannya. Tak lama Su memperkenalkan Kang Qin ke saudara perempuan kedua Su yang bernama Su Xiu. Lalu saudara perempuan Su menyapa Kang Qin dan berkata Kang Qin telah menyelamatkan adiknya. Lalu Nona Xiu memperkenalkan kakak tertua keluarga Su yang bernama Su Qiang. Kak Qiang yang melihat Kang Qin sedang menatap dirinya berkata, "Ada apa Dokter Kang? Apakah ada sesuatu di wajahku?" "Ah, maaf, aku yang tidak sopan. Ini hanya kebiasaan kerja," balas Kang Qin. Lalu Kak Qiang menanyakan apakah Kang Qin merasa dirinya punya penyakit. Kang Qin yang menebak bahwa Kak Qiang baru saja kembali dari menyelesaikan misinya. Kak Qiang yang mendengar tebakan Kang Qin benar dan menyuruh melanjutkannya. Lalu Kang Qin mengatakan, meskipun Kak Qiang terlihat energik, tapi dikarenakan akumulasi cedera sepanjang tahun menyebabkan panas dalam tubuh yang berlebihan yang menimbulkan penyakit kronis. Kang Qin juga memberitahu Kak Qiang untuk tidak melakukan tugas yang berbahaya karena kondisi fisiknya itu. Adik-adik Qiang yang mendengar kakaknya sakit terkejut. Setelah itu Kang Qin memberitahu jika tubuh Kak Qiang tidak segera diobati, akan kemungkinan akan sakit seumur hidup. Kak Qiang yang menganggap perkataan Kang Qin omong kosong dan penipu yang suka membual. Kang Qin pun tak bisa berkata apa-apa lagi karena Kak Qiang tak percaya. Lalu Su memberitahu kakaknya bahwa Dokter Kang mempunyai kemampuan yang baik dan meminta kakaknya untuk diperiksa oleh Kang Qin. Lalu Kak Qiang menyuruh Su untuk diam dan tak usah mencampuri urusannya. Setelah mengatakan itu, Kak Qiang bergumam, keluarga lain sedang mengincar keluarga Su. Di saat seperti ini,
Mereka tidak boleh tahu masalah kesehatanku. Tidak lama Kang Qin pamit ke Su. Saat Kang Qin akan pergi, Su memanggil Kang Qin dan meminta Kang Qin untuk memaklumi kakaknya dan jangan memasukkan ke hati ucapan kakaknya itu. Saat Kang Qin pergi dari ruangan, Kang Qin merasa ada sesuatu pada tempat itu. Pada saat Kang Qin mendekat ke tempat itu, Kang Qin melihat ada energi jahat yang begitu kuat. Kang Qin pun tak menyangka ada rumah berhantu yang bersembunyi di dalam rumah besar keluarga Jiang Changji. Kang Qin yang mengetahui ada orang di dalam tempat itu, Kang Qin pun langsung membuka pintu dengan kekuatan yang ia miliki. Setelah Kang Qin masuk, Kang Qin melihat formasi roh jahat. Kang Qin pun langsung mengeluarkan jarum akupuntur dan melemparkan ke formasi roh jahat itu. Saat Kang Qin memusnahkan formasi roh jahat itu, Kang Qin bergumam, kenapa aura formasi ganas ini sangat mirip dengan yang ada di Hotel Jiangran sebelumnya. Di saat Kang Qin memusnahkan formasi roh jahat itu, energi jahat terus-menerus bermunculan. Tidak lama Kang Qin teringat yang dikatakan kakek tua yang telah mengajarinya. Kang Qin pun langsung mengeluarkan cara untuk menghancurkan formasi yang diajarkan kakek itu. Lalu Kang Qin langsung mengeluarkan cara dengan mengeluarkan jarum akupuntur yang telah ia salurkan kekuatan tenaga dalam. Lalu Kang Qin melemparkan ke titik roh jahat itu. Tidak lama energi berserta formasi jahatnya musnah. Setelah Kang Qin memusnahkan formasi jahat itu, Kang Qin melihat pria tua itu yang berbaring di tempat tidur dan langsung memeriksanya. Tidak perlu waktu lama, Kang Qin pun langsung menusukkan jarum akupuntur yang telah ia salurkan kekuatan tenaga dalam yang ia miliki, lalu menusukkannya ke kening pria tua itu. Tak lama pria itu bangun dan menanyakan, siapa kau ke Kang Qin? Lalu Kang Qin membantu menopang pria tua itu sembari berkata, aku hanya seorang dokter yang hadir di pesta ulang tahun. Pria tua itu membalas, ternyata begitu, hampir saja aku mati di pesta ulang tahunku sendiri. Kang Qin pun yang mendengar itu terkejut. Lalu pria itu memberitahu dirinya sudah pikun dan tak menyangka orang-orang yang ia percaya yang mencelakainya. Dan kalau bukan karena putraku, aku juga tidak akan menjadi seperti ini. Kang Qin pun memberitahu kakek Chengji bahwa keluarga Jiang Limin mempercayakan Kang Qin untuk mengobati penyakit Tuan. Tuan yang terkejut mendengar yang dikatakan Kang Qin dan tak menyangka keluarga Limin mencari cara untuk mengobati penyakit Tuan. Tuan pun mengatakan, seharusnya keluarga Limin masih berharap untuk kembali lagi ke sini. Meskipun Tuan ingin membiarkan keluarga Limin kembali, kau juga lihat sendiri takutnya kondisi tubuhku, ujar Tuan. Kang Qin yang melihat kondisi Tuan bergumam, kelihatannya energi jahat sebelumnya menyebabkan kelumpuhan saraf kaki. Aku akan mencoba dengan fuksi 9 jarum tingkat 3. Kakek Chengji yang mengeluh dan tak ada harapan untuk bisa sembuh karena sebelumnya dokter terkenal pun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Kang Qin menawarkan kakek Chengji untuk taruhan dengannya. Jika Kang Qin bisa mengobati kakek, maka kakek harus membiarkan keluarga Jiang Limin kembali. Kalaupun tidak bisa, maka Kang Qin bersedia dihukum. Besok paginya di rapat besar keluarga Jiang, kakek Jiang Chengji mengumumkan hari ini keluarga Jiang Limin kembali ke rumah ini. Yung yang mendengar itu langsung menggebrak meja dan mengatakan ia keberatan atas keputusan kakeknya. Lalu ayah Yung menggertak Yung karena tak sopan pada kakeknya. Ayah Yung mengatakan, bagaimana mungkin kakekmu membiarkan orang yang pernah melakukan kesalahan langsung kembali ke sini? Kakek Chengji meminta penjelasan kepada Paman Min atas kesalahpahaman masalah waktu itu. Lalu Paman Min memberikan data-data ke keluarga Jiang yang lainnya. Seluruh keluarga Jiang pun saling berdiskusi. Tak lama ayah Yung mengatakan sesuatu ke kakek. Ia mengatakan, tampaknya para tetua masih meragukan dokumen ini. Saat ayah Yung mengatakan itu, tiba-tiba Kang Qin datang, membawa dokumen untuk diberikan kepada tuan rumah. Lalu Kang Qin menyodorkan dokumen itu. Ayah Yung berdiri dan memberitahu Kang Qin bahwa orang luar tidak diizinkan berpartisipasi. Saat ayah Yung memanggil pengawal untuk mengusir Kang Qin, kakek Chengji beranjak menyuruh berhenti. Lalu memberitahu ayah Yung bahwa kakeknya lah yang menyuruhnya. Ayah Yung terkejut saat melihat kakek Chengji bisa berdiri. Lalu kakek Chengji membisikkan sesuatu ke ayah Yung dan menyuruh ayah Yung untuk melihat baik-baik dokumen yang Kang Qin bawa. Ayah Yung sangat kesal melihat dokumen itu, lalu bergumam, pria tua tidak berguna ini ternyata selama ini dia pura-pura pikun.
Kakek Chengji menanyakan pendapat keluarga Jiang lainnya tentang dokumen Li Min. Kemudian ayah Yung memberikan sebuah pendapat jika keluarga Min kembali lagi, tapi tidak bisa begitu saja kembali, kecuali ada seorang prajurit di keluarga mereka. Seluruh keluarga Jiang lainnya terkejut mendengar itu. Lalu mereka pun saling membicarakan mengenai seorang prajurit. Kakek Chengji menanyakan kepada Paman Min, Jun yang sudah berlatih sudah sampai level berapa? Lalu Paman Min mengatakan, meskipun Jun muda dan kuat, tapi jika ingin menjadi prajurit, setidaknya perlu belasan tahun. Jun yang mendengar itu, meminta ayahnya untuk tinggalkan rapat itu, karena mereka sengaja membuat kesulitan untuk keluarga Li Min. Ayah Yung mendengar itu, tepuk tangan dan mengatakan Jun sendiri yang ingin menyerah. Jadi jangan salahkan kami karena tidak membiarkan kalian kembali. Paman Min menghela napas, merasa tak ada harapan untuk kembali ke Sangjing selamanya. Sore harinya, Kang Qin sedang berbincang dengan Jun dan Paman Min mengenai prajurit yang dimaksud seluruh keluarga Jiang sembari meminum secangkir teh. Saat membicarakan tentang prajurit itu, Kang Qin teringat seseorang dan bergumam, prajurit? Apa mungkin prajurit yang mereka maksud itu seperti orang-orang dari geng Serigala Langit? Lalu Kang Qin menanyakan ke Jun, apakah Jun pernah mendengar tentang geng Serigala Langit? Jun pun terkejut, bertanya balik, kenapa Kang Qin tiba-tiba menanyakan geng itu? Lalu Kang Qin pun memberitahu bahwa dirinya sempat berkelahi dengan geng Serigala Langit itu. Mereka berdua terkejut saat mendengar itu. Paman Min langsung berdiri dan berkata, kalau begitu kau juga seorang prajurit. Aku juga tidak yakin, tapi prajurit yang dikatakan kalian itu sebenarnya apa? Balas Kang Qin. Kemudian Jun memberitahu hal mengenai prajurit yang pernah ia dengar dari seorang temannya. Temannya itu bilang, di dunia kita ini masih ada sekumpulan orang yang hidup dengan aturan. Orang-orang ini adalah prajurit. Prajurit dibedakan menjadi 9 level. Prajurit level rendah, seperti seseorang yang mahir seni bela diri. Adapun prajurit level 3 yang bisa memecahkan batu dengan satu tangan. Bahkan prajurit level tinggi mempunyai kekuatan sihir yang luar biasa. Lalu Jun pun menanyakan kehebatan orang-orang geng serigala itu ke Kang Qin. Apakah benar dengan apa yang teman Jun itu bilang? Kang Qin pun memberitahu, itu terlalu dibesar-besarkan, tapi mereka jauh lebih kuat dari orang biasa. Jun yang mendengar itu terdiam. Tak lama Jun tersenyum, sembari menanyakan apakah Kang Qin bisa memecahkan batu dengan satu tangan. Kang Qin pun tersenyum, lalu berkata, aku pun tidak pernah mencobanya. Tapi jika kau ingin mencapai level memecahkan batu dengan satu tangan, itu bukan tidak mungkin. Paman Min yang mendengar itu lalu membalas, apa kau punya cara untuk membantu kami? Kang Qin pun memberitahu, jika Paman Min membutuhkannya, Kang Qin punya satu cara untuk dicoba. Malam harinya, saat Jun keluar dari toilet, Jun mencium bau sesuatu. Jun yang melihat lampu dapur masih menyala bertanya, siapa yang memasak di dapur tengah malam begini? Sementara itu, Kang Qin yang sedang membuat sebuah pil ramuan yang telah ia buat sudah jadi. Kang Qin pun merasa warna dan bau ramuan itu seperti yang dikatakan kakek tua itu yang diajarkannya. Tak lama Jun menengok ke pintu dapur itu dan melihat Kang Qin yang berada di dapur. Saat Jun masuk, Kang Qin menyodorkan ramuan itu dan menyuruh Jun untuk melihat ramuan itu. Ketika Jun mengambil dan melihat pil itu, Jun menanyakan, pil apa ini? Apakah ini kotoran yang keluar dari tubuhmu? Kemudian Jun mencium aroma pil itu, lalu berkata, wangi sekali. Kang, sebenarnya apa ini? Bukankah kau ingin menjadi prajurit? Waktu itu sebelum aku berlatih, guruku membuat pil kisul untuk aku makan, balas Kang Qin. Lalu Jun memasukkan 2 butir pil ke mulutnya. Kang Qin yang melihat itu memberitahu Jun, pil ramuan itu harus memakannya bersamaan dengan obat lain. Pagi harinya yang cerah di musim salju. Pagi itu Paman Min tidak melihat Jun. Saat melihat Kang Qin keluar, Paman Min menanyakan putranya ke Kang Qin. Lalu Kang Qin memberitahu bahwa Jun masih berlatih. Beberapa jam kemudian, saat Paman Min menguping pembicaraan Jun dan Kang Qin, Paman Min mengira Kang Qin dan putranya melakukan hal-hal yang aneh. Karena Paman Min mendengar perkataan yang sangat menggelikan, Paman Min langsung mendobrak pintu kamar Jun. Paman Min pun terkejut. Ternyata Jun hanyalah sedang dipijit oleh Kang Qin untuk melancarkan perindian Jun. Setelah itu Paman Min menyuruh untuk melanjutkannya. Tidak lama Kang Qin memberitahu Jun bahwa Jun perlu pelatihan
Karena pil Kisul hanya mengubah tubuh Jun, Jun pun langsung meminta untuk berlatih sekarang ke Kang Kin. Namun tak lama ponsel Kang berbunyi. Saat Kang mengangkat ponselnya, ternyata Su yang menelpon. Selesai Kang Kin menelpon, Jun menanyakan kenapa keluarga Su mencari Kang Kin. Kang Kin memberitahu Jun, Tuan Su mengundang Kang Kin untuk datang ke perjamuan militer sore ini. Jun yang mendengar itu terkejut, lalu memberitahu Kang Kin tentang perjamuan militer itu, bahwa perjamuan militer adalah tantangan terbuka antara beberapa keluarga besar Sanjing. Jun berkata, Kang, apa kau tahu kenapa John Wei begitu takut pada Su? Bukankah karena mereka keluarga Su, balas Kang Kin. Jun pun lalu memberitahu, mereka bukan takut pada keluarga Su, tapi sebenarnya yang mereka takutkan adalah Su Qiang. Su Qiang bukan hanya menjadi komandan di usia muda, tapi juga prajurit pemenang juara pertama perjamuan militer keempat. Dan jika kau menghadiri perjamuan militer, mungkin kau bisa punya koneksi dengan para prajurit keluarga ini. Sore hari di kediaman Su, terlihat Su Qiang sedang bertarung, dan tak lama Kak Qiang terpental jatuh mengeluarkan darah dari mulutnya. Su dan saudara perempuannya yang melihat Kak Qiang kalah membangunkannya dan bertanya apakah Qiang tidak apa-apa. Prajurit militer di sana membicarakan dan tak menyangka Kak Qiang bisa kalah di pertarungan itu. Kang Kin yang melihat Su sedang memapah kakaknya, ia menghampirinya dan bertanya ada apa ini ke mereka. Lalu Su memberitahu kakaknya terluka di pertarungan itu dan meminta Kang untuk memeriksanya. Tapi Kak Qiang menolak dan menganggap lukanya hanya luka kecil. Su dan saudara perempuannya membujuk Kak Qiang agar mau diperiksa Kang Kin. Setelah itu, Kang Kin memeriksa Kak Qiang dan mengatakan luka Kak Qiang adalah luka lama yang membandel. Kak Qiang perlu memulihkan diri, tapi seluruh perindiannya juga terluka. Su yang mendengar itu terkejut berkata, luka lama? Maksudmu kakakku ikut pertarungan dalam keadaan terluka? Kak Qiang lalu menyuruh Su untuk pelankan suaranya dan meminta Su untuk tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah luka Kak Qiang. Karena setiap harinya Kak Qiang harus berusaha lebih kuat. Tak lama Kang Kin punya solusi. Lalu Kang Kin memberikan 1 pil Kisul ke Kak Qiang untuk menyembuhkan lukanya. Kak Qiang yang mendengar itu terkejut berkata, dengar-dengar pil Kisul ini bisa menjaga daya tahan tubuh dan dengan cepat memperbaiki perindian. Obat ini juga adalah pil obat terbaik di dunia prajurit. Aku kembali ke Sanjing untuk mencari obat ini, tapi sayangnya aku tidak menemukannya. Tapi tak disangka, Dr. Kang bisa membuat pil Kisul. Benar-benar jenius. Kang Kin yang mendengar itu tersenyum dan berterima kasih. Kang Kin pun memberitahu Kak Qiang bahwa pil itu tidak langsung digunakan. Nanti Kang Kin akan menuliskan resep obatnya dulu untuk Kak Qiang. Sementara itu seorang pria menantang keluarga Su untuk bertarung dan menyuruh keluarga Su mengeluarkan jagoan prajurit yang layak untuk bertarung. Kak Qiang yang mendengar itu sangat marah. Tak lama saudara Su Xiu maju untuk bertarung dengan pria itu. Pria itu yang mengetahui Nona Su Xiu yang akan bertarung dengannya. Ia tersenyum sembari bergurau dan meledeknya. Su Xiu yang mendengar itu langsung mengeluarkan tendangan. Saat akan menendang pria itu langsung menahan kaki Nona Xiu. Pria itu berkata, tidak heran Nona kedua Su adalah gadis cantik di militer. Dan sentuhan ini, sembari tersenyum, pria itu menatap Nona Xiu. Sampai di sini dulu alur ceritanya dan tunggu kelanjutannya. Sampai jumpa.